الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita hormati dan kita muliakan para tuan guru, asatid dan grup baca maulid Barzanji. Masya Allah, kita rindu masa-masa kita masih sering membaca maulid Barzanji. Mudah-mudahan tadi yang kita baca membuat kita dicintai oleh Rasulullah SAW, membuat kita semakin rindu dengan Nabi Muhammad SAW dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita rindu dengan Rasulullah, wajar, bahkan harus kita sebagai umat beliau. Tapi yang hebat, ada umat yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Suatu saat ketika Nabi duduk dengan para sahabatnya, Nabi mengatakan, ya laitani min ahbabi. Nabi rindu, kangen, berharap, ingin dekat dengan pecintanya. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, nahnu ahbabuka. Rasulullah, kami bukannya yang kamu cintai, kami bukannya kekasih engkau ya Rasulullah. Rasul menjawab, antum ashabi. Kalian sahabatku. Benar dicintai sama Rasul. Rasul cinta mereka dan mereka cinta Rasul, iya. Tapi istilah mereka adalah ashab, sahabat. Siapa ahbab? Qaumun ya'tuna min ba'di. Sekelompok orang yang datang setelah aku, setelah Rasulullah. Artinya Rasulullah meninggal, baru mereka lahir. Belum bertemu dengan Rasul SAW. Yu'minu nabi, iman kepada aku walam yarani. Walaupun mereka tidak pernah melihat kepada aku. Mereka cinta kepada Rasulullah walaupun tidak pernah duduk bareng dengan Rasul SAW. Mudah-mudahan kita masuk di golongan tersebut dan dirindukan oleh Rasul SAW. Tapi syaratnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul bukan diucapkan dengan lisan, tapi tertanam di dalam janan atau tertanam di dalam hati. Semua bisa ngomong saya iman kepada Rasul, tapi harus dibuktikan dengan amal kita untuk Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak dalam satu hari kita ingat Rasul? Berapa banyak dalam satu hari kita mengikuti ajarannya Rasul? Itu bukti iman kita dengan Rasulullah SAW. Perbandingannya antara maksiat dan taat berapa banyak? Kalau 50-50, separuh-separuh, separuh dipakai untuk melanggar perintah, separuh dipakai untuk taat, itu namanya bukan pecinta. Apalagi yang seperti kita, 90-10% kalau kita taatnya sedikit, melanggarnya yang banyak. Nah, ini perlu kita perhatikan. Memang golongan pecinta Rasul mulia, istimewa, tapi ada syarat dan aturannya. Ada koedah-koedah bagaimana mereka bisa diterima, diakui Rasulullah sebagai umatnya, diakui Rasulullah sebagai kekasihnya. Jadi umat Rasul saja ada syarat dan aturan. Nggak semua orang yang mengaku menjadi umat Rasulullah diakui Rasulullah sebagai umatnya. Na'udzubillah, ada orang di hari kiamat nanti ngaku menjadi umat Rasul. Ya Rasulullah, tolong kami. Rasulullah pun melihat mereka. Malah dalam riwayat dijelaskan, ya'rifuna Rasul wa ya'rifunani wa na'rifuhu. Rasul mengatakan mereka kenal aku dan aku kenal mereka. Sebagian ulama menafsirkan ini barangkali orang yang hidup di zamannya Rasul, orang yang pernah iman dengan Rasul, yang pernah jadi sahabat.
Tetapi setelah Rasulullah meninggal, mereka keluar dari Islam. Ya, namanya bukan sahabat, ingat. Namanya bukan sahabat. Kalau sahabat semua mulia. Kalau yang mati dalam keadaan Islam namanya bukan sahabat. Jadi nggak bisa dibilang sahabat. Nah, ada memang kelompok-kelompok yang diperangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu cuma contohnya. Yang diperangi Sayyidina Umar, itu contohnya. Kalau sahabat semuanya istimewa. Sahabat Rasulullah semuanya diakui oleh Al-Quran bahwa mereka itu bukan cuma Islam, tapi orang adil. Ada orang qaumun ya'rifuni, tahu Rasulullah, wa na'rifuhum, dan kami tahu dengan mereka. Rasulullah memanggil, ala halumma, ayo kemari kalian, mau ditolong sama Rasulullah di akhirat. Malaikat mengatakan, la ya Muhammad, jangan wahai Muhammad, innaka la tadri, kamu gak tahu apa, kamu ghayyaru wa baddalu min ba'dika, berapa banyak yang sudah dirubah dari syariatmu, berapa banyak yang dirubah dari ajaranmu setelah kamu meninggal. Itulah golongan yang Rasulullah meninggal gak mau keluarkan zakat, yang Rasulullah meninggal gak mau sholat. Itu yang dimaksud, bukan sahabat, tapi golongan-golongan orang-orang yang ngomongnya iman, golongan munafikin yang ketika Rasulullah hidup pura-pura iman, Rasul meninggal kembali ke ajaran sesat mereka. Itu yang pernah ketemu Rasul. Apalagi yang di zaman kita yang gak pernah bertemu dengan Rasul, terus ngaku jadi umatnya Rasul. Di akhirat ditanya, sampean sholat, sampean puasa, apa yang sampean kerjakan di dunia kok bisa ngaku-ngaku jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mati dalam keadaan di luar Islam, nggak diakui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Makanya perlu diperhatikan. Memang kaidah menjadi umat Rasul di hari kiamat gampang banget. Kaidahnya ya. Siapa itu yang bakal ditolong Rasul, yang jadi umat Rasulullah di hari kiamat, yang diakui Rasul sebagai umatnya? Kaidahnya mudah. Apa itu? Man mata walam yusyrik billahi syai'a. Orang yang mati tanpa menyekutukan Allah. Artinya dia mati yakin Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya. Itu aja kaidah, dapat syafaat, ditolong oleh Nabi, diakui sebagai umatnya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Tetapi hadirin sekalian, dipikir satu, di akhirat nanti itu memang semua ditolong, dikasih syafaat umatnya Rasul. Walaupun ibarat kata gawiannya tiap hari maksiat, salat ada bolong-bolong misalnya, puasa terlupa, yang penting matinya Islam, matinya iman, itu di akhirat ditolong sama Rasul. Tapi tolongnya belakangan, terakhir. Jadi kemana dulu? Transit dulu di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Ya, ini nggak enak kayak gini, disiksa dulu, diadab dulu. Berapa lama nggak tahu, tergantung dosanya. Kalau pelanggarannya banyak, maksiatnya banyak, haram dikerjakan banyak sekali, wajib ditinggalkan apalagi. Ini malaikat sampai bosan dulu nyiksa dia, baru dilepaskan, dikasih ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar ditolong. Ini perlu kita perhatikan. Ulama sering menyampaikan, guru-guru sering menyampaikan kepada kita. Hadirin sekalian yang hadir di majelis ini, majelisnya Rasulullah, pasti dilihat oleh Rasul. Semuanya akan dapat syafaat Rasul. Amin. Kita seneng kan? Tapi dapat syafaatnya kapan, guru? Belakangan, terakhir. Nah ini yang kita nggak kepengen. Jangan belakangan. Jangan mau masuk neraka dulu. Sakit. Sampean mau nggak? Saya kasih hadiah mobil Alphard, tapi sampean saya siksa dulu 1 bulan, mau nggak? Nggak ada yang mau. Dikasih uang 1 juta tapi terpiling dulu 1 kali, nggak mau. Rasa sakit yang kita terima nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan. Nikmatnya hilang. Nah itu perlu diperhatikan. Satu, di neraka, di akhiratnya begitu, dapat pertolongan belakangan. Jadi ini pelajaran buat kita.
Jangan asal enak-enak saya dapat syafaat, saya dapat syafaat Rasul. Jangan. Karena syafaat itu tergantung kita meninggal bagaimana. Dan yang kedua, orang yang sering maksiat di dunia, sering meninggalkan sholat, apalagi itu kuncinya di situ. Sering melihat yang haram, sering berbicara yang haram. Orang-orang seperti ini, orang yang paling besar kemungkinan mati su'ul khotimah di luar Islam. Jadi di dunianya pun jangan sembarangan. Jangan dikira nggak apa-apa banyak dosa, nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Orang yang banyak dosa ini kemungkinan matinya di luar Islam. Berapa banyak orang yang hidup Islam, taat, sujud dalam sholat gak ditinggalkan. Naudzubillah, karena satu dosa Allah menghukum dia matinya mati kafir. Orang yang taat ada yang dihukum oleh Allah mati dalam keadaan di luar Islam. Apalagi orang yang hidupnya sering mengerjakan maksiat. Yang taat aja ada mati su'ul khotimah kok. Dulu salaf, ulama, orang-orang soleh waliullah zaman dahulu, doa mereka yang paling utama adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Mereka mintanya apa? Ya Allah bikin saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Habib Abdullah bin Al-Haddad panjang lebar menjelaskan keadaan orang perlu penting menjaga dirinya agar meninggal husnul khotimah dalam kitabnya Nasaih Ad-Dainiyah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, salaf kita itu sangat berharap, berdoa, memohon, berhati-hati, takut mati su'ul khotimah. Padahal amalnya salaf itu bagaimana? Amalnya salaf itu dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, majelis taklim. Kalau yang punya toko, yang punya warung, pedagang, ke warungnya ngerjakan syariat Islam, di warungnya taat. Seperti contoh Imam Junaid Al-Baghdadi ke warung, tahu pian apa di warung? Pagi habis sholat duha berangkat ke warung, sampai warung sholat sunnah 200 rakaat baru buka toko. Berjualannya kayak itu, sholat sunnah dulu 200 rakaat baru berjualan. Selesai, bayangkan dia jam 9 ke warung sholat sunnah 200 rakaat. Kira-kira buka tokonya jam berapa? Adzan duhur sudah di masjid. Adzan berhenti dari masjid, berhenti dari jualan, berangkat ke masjid. Itu salaf yang kayak gitu, taat kepada Allah dan maksiat belum merajalela. Sekarang ini naudzubillah maksiat gampang di mana-mana. Itu mereka dalam keadaan yang bersih, takut, minta terus-terusan, minta husnul khotimah. Bahkan seorang saleh mengatakan, ya Rabbi ma ma'ana amal. Wahai Tuhanku, aku gak punya amal. Wa kasbuna kulluh zala. Kerjaan kita semuanya sia-sia, wahai Allah. Gak punya amal, merasa kerjanya sia-sia. Dia tahu amal hidup sini. Satu hari gak pulang dari 12.000 kali kalimat al-baqiyat sholihah. Subhanallah 12.000 kali, alhamdulillah 12.000 kali. Ngomong gak punya amal. Kita subhanallah 33 kali aja loncat-loncat. Habis sholat kan kita baca subhanallah sampai 33 kali. Itu berloncat-loncat. Subhanallah. Hurufnya hilang separuh. Subhanallah. Hilang ini subhanallah. Berapa huruf yang dihilangkan? Itu nggak sampai 12.000 kali kita udah merasa saya banyak amal. Hadir maulid setahun sekali. Alhamdulillah ulun calon penduduk surga. Nah, ini kita lihat zaman kita. Salaf yang soleh, yang bersih, yang dijaga. Mau maksiat aja susah dulu. Sekarang kita mau taat susah. Keluar dari rumah melihat maksiat. Naudzubillah. Bahkan di rumah sekarang dengan handphone di mana-mana orang-orang banyak maksiat. Jaga bapak-bapak anaknya itu, hati-hati. Kalau belum waktunya nggak usah pakai handphone. Nggak usah. TV dijaga. Handphone, TV bagus tergantung penggunanya. Sama kayak pisau. Pisau kalau kita kasih ke anak umur 3 tahun, kita nyiksa mereka. Kita jahat sama anak kita. Sampai ngasih pisau, ngasih mandau anak sampai umur 3 tahun.
jahat sampean, bukan orang tua yang baik. Sama, kita ngasih handphone untuk anak yang belum bisa jaga diri dari bahayanya orang tua yang jahat. Orang tua yang baik itu bukan yang membelikan alat-alat elektronik yang mahal untuk anaknya, bukan. Tapi orang yang bisa memilihkan waktu tepat untuk anaknya dalam berkembang. Anak umur 6 tahun, 7 tahun dikasih kendaraan sepeda motor. Ini bukan orang tua yang baik. Sama aja sampai nyuruh anak sampai, ayo nak kecelakaan sana. Belum bisa naik kendaraan, suruh naik kendaraan. Mungkin yang lain yang nggak paham, wah baiknya bapaknya itu umur 7 tahun dibelikan apa Honda itu motor apa yang bagus yang mahal? Ya sepeda motor yang harganya 300 juta. Wah baik betul abahnya ya. Hari pertama seneng, hari kedua anaknya patah tulangnya. Baik nggak bapaknya ini? Nggak baik, sebetulnya belum waktunya pak. Nah itu handphone semua begitu. Ini sarana maksiat banyak sekali di zaman kita. Kita dengan tenangnya nggak pernah takut mati su'ul khotimah. Nah ini yang bahaya. Coba berapa kali sehari kita mikir, ya Allah saya takut mati su'ul khotimah. Berapa kali? Jangankan sehari, berapa kali seminggu kita ingat tentang su'ul khotimah? Berapa kali kita ingat? Kadang-kadang kita doa ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah, nggak pakai hati doanya, cuman pakai lisan. Asal benasyid, asal ikut-ikutan gosidahan, beramaian pakai terbang, nggak ada yang keluar dari hati. Dulu orang baca maulid, benasyid, memuji Allah, doa dalam gosidahnya menggunakan lisan dan hati. Sekarang menggunakan mikrofon dan terbang. Yang penting terbangnya bagus, mikrofonnya bagus, sip, berarti maulidnya hebat. Dulu nggak perlu itu. Mau suaranya nyaman, mau suaranya kagak, yang penting yang keluar dari hati itu yang dicari. Nggak usah pakai terbang, yang penting dari hati itu yang dicari. Terbang ini cuma mengiringi, bagus, mengiringi, tapi tujuannya lisan dan hati. Saya ingat di Hadramut baca maulid sama Syaraful Anam. Ya. Kalau maulidan itu betul-betul, jadi acara intinya pembacaan maulidnya. Dari awal sampai akhir dibaca semua, 2 jam kadang-kadang maulidnya aja. Nanti belum yang ceramah 2 jam, 4 jam baca maulidan. Kalau kita kan kebalik sekarang, maulid dulu. Nanti selesai maulid, ayo mari kita mulai bersama-sama acara kita sekarang. Tadi berapa? Maulidnya bukan termasuk acara. Itu gak apa-apa sih, istilah aja ya. Gak apa-apa, tergantung niatnya. Cuman sampai-sampai parahnya kita, pembacaan maulidnya udah gak dianggap sebagai acara lagi. Orang selesai maulid, selesai doa, mari kita mulai acara kita. Lu tadi ngapain? Berarti gak ada rasa dong kita baca maulid. Gak ada rasa kita doa. Malah kadang-kadang ceramah sama juga begitu. Intinya apa? Candanya. Inti dari ceramah, bagus ceramah, yang dilihat adalah canda dan tawanya. Zaman kita sekarang. Kalau sidin kada begayaan, ada asik ceramahnya. Tapi kalau banyak bercanda, banyak main-mainnya, orang-orang senang. Ini lihat bahayanya, sampai perhatikan. Dulu guru habaib zaman dahulu nggak pernah pakai canda, menyampaikan benar-benar ayat Allah, menyampaikan benar-benar hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai yang hadir majelis, kan zaman berubah, zaman kan berubah, ya pasti begitu, berkurang yang hadir. Akhirnya agar memberi semangat, dikasih sedikit refreshing, biar yang datang nggak tegurin ngantuk-ngantuk. Diingatkan, dikasih canda, tapi canda-canda yang dalam batasan. Canda-canda yang dalam batasan, dibawakan kisah sahabat yang lucu. Sama seperti Rasulullah pun begitu. Rasulullah terkadang bercanda, tapi candanya Rasulullah nggak pernah omongan yang kotor, nggak pernah omongan yang jelek. Candanya baik, candanya bagus, candanya istimewa, candanya perlu penghormatan. Ada orang yang tanya, ya Rasulullah, saya istrinya fulan. Dicandai sama Rasulullah. Anu kan suami kamu yang matanya ada putih-putihnya kan? Mata semua orang ada putihnya kan? Mata biasanya hitam sama putih. Enggak ya Rasulullah, mata suami saya nggak apa-apa. Canda, biar orang tadi nggak ketakutan. Nah itu canda-canda seperti itu dipakai sama ulama. Lawas kelawasan, ada sekelompok-kelompok orang ya yang
Sebetulnya bukan kategori ulama yang benar, umpat-umpatan jadi ulama. Begayaan macam-macam, yang hadir cocok. Ya jelas, setan itu senang sama yang main-main. Sampai kalau nonton TV di rumah, nonton maulidan, nonton kori, tahan berapa lama? 15 menit, 10 menit. Tapi kalau nonton lawak, 1-2 jam tahan. Kan begitu. Jadi ketemulah orang-orang yang bercanda, main-main, cocok dari awal sampai akhir, budaya asik. Akhirnya mulailah di mana-mana setiap acara candanya utama. Pasti pakai mulut. Canda yang baik. Itu kalau dulu, wah udah ribut lama. Imam Ghazali marah, nggak boleh tertawa di dalam masjid. Ditegur sama Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Maksiat yang paling sering dikerjakan orang dan mereka nggak sadar itu maksiat, tertawa terbahak-bahak di rumahnya Allah. Ditegur sama Imam Ghazali. Cuman ya berubah zamannya. Sekarang ini udah ratusan tahun. Malah dijadikan asik. Itu masih ngomong yang benar. Nanti lama-lama berubah. Omongannya jadi omong kotor. Omongannya nggak benar. Orang-orang ketawa, ya jelas lucu memang, asik, cocok sama hawa nafsu. Nanti lawas kelawasan, ada pandiran lagi. Sekarang udah mulai ada ini. Ngelawaknya bukan pakai mulut, tapi pakai badan. Nanti ada yang buka bajunya kan, bisa di majelis. Kalau dibiarkan manusia begitu nanti. Akhirnya kacau. Ini yang kayak gini kita ngomong, saya cinta sama Rasulullah, saya mahabbah dengan Rasulullah SAW. Biar itu maunya happy-happy, asik-asik. Ini yang seperti ini nih yang jarang. Kita baca maulid khusyuk, sahdu, benar-benar ingat dengan Rasulullah. Nggak dengarkan apa-apa lagi kecuali memang pembacaan maulidnya Rasul. Hadirnya dengan akal, dengan hati. Nafsu kita kalau dibiarkan, agama semua dirusak. Sholat saja, kalau kita turuti nafsu kita, dirubah sholat. Aturannya sholat sunnah-sunnah adab-adab dikerjakan. Kalau nurutin hawa nafsu gimana? Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, Rasulullah. Nah, kalau kita nurutin nafsu, wajib kita lalaikan. Ya masih mending sholat walaupun nggak sah, tapi tetap aja bahaya ini. Nanti kadang ada lagi orang-orang nggak usah sholat lagi. Kadang usah sholat lagi. Kenapa? Ada jar hadisnya. Orang yang baca apa sama pahalanya seperti ibadah 80 tahun. Umur masih 40 tahun lagi, nah malaikat utang 40 tahun berarti. Ini yang aliran-aliran sesat kayak gini nih. Baca ini pahalanya seperti ibadah 100 tahun. Dapat Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Berarti udah cukup udah sholat. Ini pakai dalil agama tapi untuk meninggalkan agama. Nah yang seperti ini kembali kepada pembahasan awal, nggak mungkin diakui Rasul sebagai umatnya. Hadirin, kita merayakan Maulid Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, ingin belajar pengorbanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin kenang kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Rasulullah itu siang malam memikirkan kita, siang malam memikirkan kita. Bahkan kalau kita ingat di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diingat Rasulullah itu siapa sih? Rasulullah nggak mikir nyebut nama Fatimah, nyebut nama Ali, nyebut nama Hasan dan Husain. Bahkan ketika roh dicabut, yang diomongkan Rasulullah dengan malaikat, ummati, gimana umatku? Rasulullah berbicara dengan malaikat, wahai malaikat, apakah rasa dicabut ruh itu sakit seperti ini, wahai malaikat? Malaikat jawab, ya Rasulullah, ini ulun, bahasa Banjar ya, ini ulun mencabut nyawa pian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang ya Rasulullah. Ini cara paling lembut mencabut nyawa seseorang ya Rasulullah. Rasul mengatakan, sakitnya seperti ini wahai malaikat. Iya ya Rasulullah, ini udah paling lembut, kada kawal lagi ya Rasulullah. Memang nyawa dicabut itu sakit dan pedih. Untuk Nabi saja sakit dan pedih. Lalu Rasul bertanya, ya Israel, bagaimana umatku? Berarti mereka sakit seperti ini. Lebih ya Rasulullah sakitnya. Lebih dari ini yang paling lembut ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, ya Israel, tolong
semua rasa sakit umatku kumpulkan jadi satu, biar aku yang nanggung, wahai Israel. Biar aku yang nanggung rasa sakitnya, wahai Israel. Coba lu kita ini yang hidup sekarang, sehari sholatnya, sunnahnya wajib kadang-kadang gak beres, sholat sunnah sering kita tinggalkan, na'udzubillah, maksiat masih sering kita lakukan. Tapi Rasulullah ingin menanggung rasa sakit kita. Gak cukup itu hadirin sekalian, di akhirat nanti Rasulullah SAW tetap berusaha menolong kita kalau kita meninggal menjadi umatnya. Tetapi apa balasan kita buat Rasulullah SAW? Lihat kalau puisi orang tua, puisi kuitan kita semua, yang tiap hari bersihkan baju kita, ngurusi kita, ngerawat kita, tapi tiap hari kita sakiti kayak apa? Banyak kan diantara kita yang orang tuanya sudah meninggal, dulu kita pernah durhaka 1-2 kali kita menyesal seumur hidup. Ada yang punya orang tua sudah meninggal, sempat kurang ajar 1-2 kali aja, belum sempat minta maaf mereka meninggal, kira-kira gimana rasa hati kita? Seumur hidup tidak tenang, seumur hidup merasa salah dengan orang tua kita. Karena mereka sayang kasih kepada kita, kita kurang ajar dan tidak sopan. Itu orang tua kita jika dibandingkan Nabi Muhammad. Sayangnya Nabi Muhammad melebihi sayang orang tua kita kepada diri kita sendiri. Orang tua kita yang sangat sayang, Rasulullah lebih sayang. Makanya ulama kalau ingin menjelaskan bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita, lihat sayangnya orang tua yang rela bangun di tengah malam, tidak tidur menjagai kita, ngurusi kita, membersihkan kotoran kita, mikirkan kita sampai tua banting tulang untuk merawat kita. Lihat yang seperti itu jauh di bawah Nabi Muhammad dalam kasih sayang kepada kita. Makanya gak pantas sekali kalau kita yang diperhatikan Rasul, disayangi sama Rasul, selalu melanggar perintah Rasul, dikasihi sama Rasul, selalu lupa dengan Rasul. Disayangi, dipanggil oleh Rasulullah, masuk surgaku wahai umatku, kita malah lari jalan menuju neraka Allah dengan bermaksiat kepada Allah. Panggilan azan memanggil kita, Allahu Akbar, diajak sholat ke masjid, kita asik dengan alat-alat elektronik kita, mainan di rumah, gak mau sholat. Rasul suruh menutup aurat, kita buka. Rasul suruh berbicara yang jujur, kita ngomong yang haram. Rasul suruh kita melihat yang halal, kita malah melihat yang haram. Mulut dijaga jangan ghibah, kita malah ghibah dan fitnah. Telinga ditutup dijaga jangan mendengarkan yang haram, kita malah asik mencari kekurangan orang lain, dengarkan kabar. Nah hadirin sekalian, ini pelajaran buat kita semua. Kita ini sekarang berada sangat jauh ya, di tingkatan yang sangat jauh, sangat-sangat jauh di bawah. Dulu ibarat kata nih, kalau tingkatan kayak gini nah, ulama di sini, ya ulama di sini, orang awam di sini, misal ya. Ulama orang awam. Sekarang orang ulamanya di sini, orang awamnya di bawah. Bertukar. Nanti lama-lama ulama di sini, orang awamnya di bawah. Lama-kelamaan tingkatannya ulama paling rendah. Begitu memang. Pian dulu santri tingkatannya itu tinggi. Habibullah Hadad mengatakan la yakunul muridu muridan. Murid itu enggak disebut seorang murid yang benar-benar hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Sampai dia membaca di Al-Qur'an, menemui di Al-Qur'an segala yang dia inginkan. Jadi kalau ingin dapat jawaban dari pertanyaan, dapat jawaban dari ilmu, lihat Al-Qur'an ketemu. Artinya hafal Al-Qur'an, paham makna Al-Qur'an. Sekarang itu murid ya, lain tuan guru, murid. Sekarang jadi tuan guru, kadang-kadang kadang bisa baca kitab. Kan sekarang begitu. Guru itu siapa sih? Yang bisa berceramah, selesai. Makanya Rasulullah sudah menyebutkan di zamannya, nanti akan ya, sayati zamanun alaikum katirun khutoba'uhu. Banyak orang yang bisa berbicara, ceramah bisa. Qalilun ulama'uhu, sedikit orang alimnya. Kalau di zamannya Rasul banyak ulamanya, sedikit yang mandiran. Kenapa? Alim semua. Sekarang banyak yang berbicara, sedikit ulamanya. Betul. Malah berbicara ini sekarang bukan dasarnya bukan ilmu, tapi perlombaan.
Sekarang kan ceramah itu seakan-akan cuma sebagai action. Kalau dulu itu nggak bisa ceramah kecuali ilmu dan amal baru menyampaikan. Sekarang belum punya ilmu sudah berceramah. Nih kaidahnya gini ya, ilmu, amal, menyampaikan. Itu aturannya. Sekarang ilmu, nih tingkatannya, ilmu, amal, menyampaikan. Berkurang dulu. Ilmu, amal belum selesai, menyampaikan. Ilmu belum selesai, amal, menyampaikan. Ada apa ini masih bagus, kata Habibul Haddad, daripada kalian menyampaikan, yang penting sampaikan sambil beramal. Dulu ini masih. Sekarang lebih parah lagi. Ilmu belum amal, menyampaikan. Dan lebih parah lagi zaman kita, belum berilmu udah menyampaikan duluan. Belum berilmu sudah menyampaikan duluan. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Canda dan tawa. Nah inilah hasilnya. Hadir maulid bukannya tambah dekat sama Allah, tambah asik begayaan. Hadir maulid bukannya takut neraka, malah tambah kurang ajar. Hadir maulid bukannya takdim kepada Rasulullah, mengagungkan apa itu yang diagungkan Rasul, malah merendahkan. Lihat sekarang coba, orang ngomong neraka dengan gampangnya, ya nanti masuk neraka. Dibuat canda neraka itu. Neraka dibuat canda, surga dibuat main-main, akhirat dibuat permainan. Karena apa? Salah, dapat ilmunya dari mana? Nah ini hadirin sekalian, kita sadari diri kita sendiri, jangan melihat orang ini kita lihat diri kita sendiri. Kita sedang menasihati diri kita sendiri. Kita ini kurang benar mahabbah pada Rasulullah. Kita cuma bisa berbicara, kita cuma bisa menyampaikan, merasa diri kita pintar, merasa diri kita dekat dengan Rasulullah, padahal tidak. Makanya kesempatan di maulid seperti ini, sadar, ingat. Mudah-mudahan dengan membaca maulid Nabi Muhammad SAW, kita ini disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Nabi Muhammad mengemban misi yang besar. Umat Nabi Muhammad punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab itu adalah mengikuti dan berjalan setapak demi setapak di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita niatkan, ya Allah, dosa kita yang kita bawa yang begitu banyak, saat ini kita menyesal ya Allah atas segala dosa kita ya Allah. Kita sadar Nabi Muhammad berkorban banyak untuk kita ya Allah. Nabi Muhammad berkorban besar untuk kita ya Allah. Kita sadari ya Allah, di pagi hari ini kita ingin bertobat kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kita kembali ke jalan yang benar ya Allah, ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, ke jalan yang membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selama ini kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi amal kita menunjukkan bukan ya Allah. Rubah diri kami ya Allah, rubah hati kita ya Allah. Semangatkan kita untuk berubah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad dengan benar, agar kita mengaku umat Rasulullah bukan hanya dengan lisan tetapi dengan hati dan amal ya Allah. Ya Rasulullah, kami tahu pengorbananmu begitu banyak ya Rasulullah. Engkau selalu ingat dengan kami ya Rasulullah. Bahkan di kuburmu Engkau tetap ingat dengan kami ya Allah. Ya Rasulullah, Engkau di kuburmu tetap ingat dengan kami ya Rasulullah. Ketika kami beramal baik Engkau tersenyum ya Rasulullah, bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kami beramal buruk ya Rasulullah, Engkau tetap memintakan permohonan maaf kepada Allah atas dosa kami ya Rasulullah. Maka kali ini mintakan kembali permintaan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kami di majelis ini dan sebelumnya ya Rasulullah, agar kami dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ke depannya kita hanya mengirimkan amal-amal yang bisa membuatmu bahagia ya Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua nanti diakui Rasulullah sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui Rasulullah sebagai umatnya, bukan hanya mengaku tetapi diakui Rasulullah sebagai umatnya, sehingga benar-benar berhak mendapatkan pertolongan Rasulullah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan yang kita baca, kita sampaikan bisa bermanfaat, membuat kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, membuat kita semakin sadar kekurangan kita, semakin sadar kelalaian kita, membuat kita semakin mengerti apa yang kita lakukan dari kejelekan, apa yang kita lakukan dari maksiat, agar kita bisa bertobat kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dengan benar. Jika ada salah kata kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.